Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya, Fitri Amalia, Salsa Fitria, Selvi Novianti, dan Tarisa Tiovani akan membahas topik penting dalam usul fikih, yaitu tentang hukum syara, hakim, mahkum fih, dan mahkum alaih. Mari kita simak video berikut. Hukum secara bahasa atau etimologi berarti mencegah. Al-qadha'a dan al-fasla memutuskan, lalu al-man'a memisahkan. Sementara secara terminologi, hukum syara didefinisikan oleh para ahli usul dengan berbagai perspektif. Yang pertama, dari Zahroh dan Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan Sawulaini huwa khitabullahi al-muta'allaqu al-hukmu asy-syar'i fi istilahi illa fa'ala al-mukallafina bil iktidai awi ta'khiri awil wada'i. Kitab kalam Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf, baik berupa iktidha, perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau meninggalkan. Takhir, memilih antara melakukan dan tidak melakukan, atau wada'i, ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang, atau man'i. Yang kedua, dari Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan Sawulaini huwa khitabus syar'i al-hukmu asy-syar'i fi istilahi ila wada'i wa takhiri fa'ala al-mukallafina talabal muta'allaq. Hukum syar'i dalam definisi para ahli usul adalah kitab pembuat hukum syar'i atau hukum dari Allah yang bersifat tuntunan, tolaban, pilihan, takhiran, ataupun penetapan wadaan yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf. Yang ketiga, pendapat dari Syaikh Al-Utsaimin mendefinisikan hukum sebagai berikut. Wa 'alal mukallafina min talaba ma iktidahu khitab syar'i al-muta'allaq biwada'in wa takhirin. Hukum adalah segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah. Kitab syara, kitabullah yang berhubungan dengan segala perbuatan orang-orang mukallaf melalui cara menuntut suatu perbuatan, tolab, memberikan pilihan, takhir, atau penetapan keadaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakim. Apa sih itu hakim? Al-hakim secara etimologi berarti orang yang memutuskan hukum. Dalam hukum fikih, istilah hakim semakna dengan qadhi. Namun dalam usul fikih, kata hakim berarti pihak penentu pembuat hukum secara hakiki. Ulama usul sepakat bahwa yang menjadi sumber atau pembuat hakiki dari hukum syariat adalah Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya. Artinya menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia yang menerang yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik. Quran Surat Al-An'am 57. Namun terdapat perbedaan pendapat di antara ulama dalam hal apakah akal manusia dapat dengan sendirinya mengetahui hukum-hukum Allah atau apakah perlu perantara seperti Rasul dan kitab suci. Ini telah menghasilkan berbagai mazhab aliran pemikiran yang berbeda. Di sini saya akan menyampaikan 3 mazhab. Yang pertama, mazhab Asy'ariyah. Akal manusia tidak mampu mengetahui hukum-hukum Allah tanpa bantuan para rasul dan kitab suci. Yang kedua, mazhab Mu'tazilah. Akal manusia mampu mengetahui hukum Allah sendiri tanpa perantara rasul atau kitab suci. Yang ketiga, mazhab Maturidiyah. Akal manusia dapat menilai apa yang baik dan buruk, tetapi masih perlu perantara seperti rasul dan kitab suci untuk memahami hukum-hukum Allah. Perbedaan ini adalah masalah teologis dalam Islam dapat bervariasi di antara para ulama dan kelompok-kelompok muslim yang berbeda. Makum alai adalah seorang mukallaf yang perbuatannya itu berkaitan dengan hukum dari syari. Perbuatan seorang mukallaf bisa dianggap sebagai sebuah perbuatan hukum yang sah apabila mukallaf tersebut memenuhi 2 persyaratan, yaitu
Pertama, mukallaf tersebut harus mampu memahami dalil takli, artinya ia mampu memahami nasi-nasi perundangan yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah dengan kemampuannya sendiri ataupun melalui pelantara. Kedua, seorang itu diharuskan mampu dalam bertindak hukum dalam usul fikih disebut aliyah. Ulama usul fikih membagi jenis kecakapan atau aliyah ini menjadi dua bagian, yaitu aliyah al-wujud, yaitu kecakapan manusia untuk menerima hak dan kewajibannya. Dua, al-hijah al-adad, yaitu kecakapan seorang untuk bertindak, artinya seorang tindakan tersebut baik berupa perbuatan maupun ucapan secara syariat telah dianggap absoh mutaroban syaran. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Tari Setiafani. Di sini saya akan menjelaskan tentang mahkum alaih. Mahkum alaih adalah seorang mukallaf yang perbuatannya itu berkaitan dengan hukum syar'i. Perbuatan seorang mukallaf bisa dianggap hukum yang sah apabila mukallaf tersebut memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama, mukallaf tersebut harus mampu memahami dalil-dalil takrif. Yang kedua, seseorang itu harus atau diharuskan mampu dalam bertindak hukum. Dalam usul fikih disebut ahliyah. Ulama usul fikih menjadikan dua jenis kecakapan atau ahliyah, yaitu pertama ahliyah al-wujub, yaitu kecakapan manusia untuk menerimakan hak dan kewajiban. Kedua, ahliyah al-ada, yaitu kecakapan seseorang untuk bertindak. Sekian yang saya sampaikan tentang mahkum alaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-temanku atas kontribusi dan wawasan yang luar biasa. Kita semua telah membahas tentang hukum syara, peran hakim, mahkum fi dan mahkum alaih. Mari kita terus memperdalam pemahaman kita tentang usul fikih dan berbagi pengetahuan ini dengan orang lain. Semoga kita bisa melaksanakan nilai-nilai ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi semua. Saya Fitri Amalia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.